مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Chan Sabia. Kali ini saya akan memberikan tausiah mengenai iktikaf. Yuk, disimak ya. Teman-teman, salah satu amalan baik yang dapat dilaksanakan ketika bulan Ramadan adalah iktikaf. Iktikaf ini sangat dianjurkan dan bahkan kerap dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW di masjid. Iktikaf dalam makna syar'i berarti berdiam diri di masjid dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam iktikaf ini, kita akan duduk berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berzikir dengan mengibah permohonan ampun kepadanya. Jadi, iktikaf itu tidak hanya sekedar berdiam diri saja, tetapi juga sambil melafalkan lantunan zikir atau Asmaul Husna. Keutamaan kegiatan ibadah iktikaf ini sangatlah besar, apalagi jika dilakukan ketika malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa kegiatan iktikaf di 10 malam terakhir pada bulan-bulan Ramadan itu bagaikan beriktikaf dengan beliau. Hadis tersebut berbunyi, "Siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah pada 10 malam terakhir." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di mana iktikaf bisa dilakukan? Iktikaf dianjurkan untuk dilakukan di masjid mana saja, dengan beberapa syarat. Di dalam masjid tersebut terdapat pelaksanaan sholat berjamaah kaum laki-laki. Mengapa terdapat syarat demikian? Ibnu Qudamah mengatakan bahwa sholat jamaah itu wajib bagi laki-laki. Jika seorang laki-laki yang hendak melaksanakan iktikaf tidak berdiam di masjid yang tidak ditegakkan sholat jamaah, maka bisa terjadi dua dampak negatif, yakni 1. Meninggalkan sholat jamaah dan hukumnya wajib. 2. Terus-menerus keluar dari tempat iktikaf, padahal seperti ini bisa saja dihindari. Jika hal semacam ini terjadi, maka ini sama saja tidak iktikaf. Lalu, kapan waktu yang sesuai untuk melakukan iktikaf? Ibadah iktikaf ini dapat dilakukan untuk menetap dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Kapan saja, mulai dari waktu memulai dan mengakhirinya. Namun, akan dianjurkan untuk melakukannya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yakni ketika Lailatul Qadar. Itu merupakan waktu yang terbaik. Bahkan terdapat hadis yang sahih mengenai waktu terbaik untuk iktikaf tersebut, yakni bahwasannya Nabi SAW selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Kemudian para istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Hal-hal yang harus dihindari ketika beriktikaf. Iktikaf merupakan salah satu ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus menyibukkan diri untuk berzikir atau berdoa memohon ampunan kepadanya. Nah, berikut adalah beberapa hal yang harus dihindari ketika melaksanakan iktikaf. 1. Bercanda dengan teman. 2. Mengobrol hal-hal yang tidak berguna karena dapat mengganggu konsentrasi orang lain yang sedang melaksanakan iktikaf. 3. Berduaan dengan lawan jenis. 4. Tidur.
5. Keluar dari masjid tanpa ada keperluan yang penting. Namun, apabila orang yang melaksanakan iktikaf mempunyai kebutuhan yang mendesak, misalnya hendak buang hajat, makan, minum, berobat, tentu saja boleh meninggalkan tempat iktikafnya. Nah, itulah penjelasan mengenai ibadah iktikaf. Sebagai umat muslim yang baik, yuk kita melaksanakan ibadah iktikaf ini supaya amalan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir. Itu dia teman-teman penjelasan mengenai iktikaf di bulan Ramadan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya doakan puasa dan semua amal ibadah teman-teman selama bulan Ramadan kali ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya beribu-ribu kali lipat. Terakhir, izinkan saya menutup tausiah kali ini dengan sebuah pantun. Yu painten dodol kupat nang gapura, menawi wonten lepat, kula nadhi pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.